Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Siapa nih yang sudah request alur film Ganapat? Ada puluhan akun yang minta Mimin mengulasnya sejak tahun lalu. Film Ganapat ini dibintangi para aktor ternama Bollywood seperti Tiger Shroff, Kriti Sanon, Amitabh Bachchan, dan lain-lain. Selamat menonton ya. क्या हुआ? Telepati. Berdasarkan teaser film Ganapat, cerita ini dimulai tahun 2070 atau 50 tahun lagi dari sekarang. Di masa itu, perang besar terjadi di seluruh dunia. Perang itu menghancurkan segalanya. Pemerintah runtuh, negara-negara bubar, polisi maupun tentara musnah. Orang-orang sudah tidak memiliki rumah. Mereka berusaha bertahan hidup dengan berpindah-pindah tempat. Sebuah kawasan distopia menjadi tempat manusia melanjutkan hidup. Manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang masih memiliki harta alias kaya dan orang-orang miskin. Kelompok kaya membangun ulang peradaban dengan memerah orang miskin. Sebuah peradaban baru berhasil diwujudkan bernama Kota Perak yang dipimpin oleh Dalini. Kota itu sangat maju seperti kota Atlantis dalam dongeng. Semua orang kaya dari seluruh belahan dunia bisa tinggal di Kota Perak, sedangkan bagi orang miskin, mereka hanya dianggap sampah. Kaum proletar menjadi budak yang memenuhi kebutuhan orang kaya. Tembok besar dibangun sebagai pembatas antara Kota Perak dan tempat tinggal orang-orang miskin. Kehidupan di luar tembok sangat memprihatinkan. Kelaparan membuat manusia kembali ke masa jahiliyah. Mereka hidup secara barbar. Salah seorang tokoh kelompok miskin, Maharshi Dalapati, tidak ingin situasi itu terus berlarut. Dalapati membuat arena pertarungan sebagai tempat orang-orang bisa bebas berkelahi. Dari tempat itu pula, mereka akan memiliki pejuang untuk menghancurkan hegemoni kelompok kaya. Pertarungan di atas ring sampai ke telinga Dalini. Orang kepercayaannya, John, dikirim untuk mengurus itu. John mampu menaklukkan semua pejuang orang miskin. Tapi Dalapati yakin akan datang seorang pejuang yang bisa menjadi penyelamat orang-orang miskin. Puluhan tahun telah berlalu, situasi tidak berubah. Orang-orang miskin semakin menderita. Mereka hidup dengan menahan lapar. Satu-satunya alasan mereka tetap bertahan yaitu menunggu datangnya pejuang yang disebut sebagai Ganapat oleh Maharshi Dalapati. Sementara itu di Kota Perak ada seorang pemuda playboy yang menjalani hidup tanpa tujuan. Namanya Gudu, yang diperankan Tiger Shroff. Gudu bekerja di bawah John. Rupanya John tidak bisa bicara alias bisu. Dia menggunakan alat untuk berkomunikasi. John biasa mengajak Gudu pergi ke arena pertarungan kaum miskin. Tujuannya untuk menemukan petarung terbaik. Work is worship. Gudu pandai menganalisis kekuatan dan kelemahan petarung. Kepandaian itulah yang dimanfaatkan John. Well, that's a knockout. Setelah menemukan yang terbaik, mereka membawa petarung itu ke arena sesungguhnya di Kota Perak. Pertarungan di Kota Perak diselenggarakan oleh John. Banyak orang kaya yang mempertaruhkan uangnya. Pertarungan dirancang hanya untuk mendapatkan keuntungan besar. Sebagian keuntungan dari pertarungan akan diserahkan kepada Dalini selaku pemimpin Kota Perak. John menyerahkan uang itu kepada tangan kanan Dalini yang bernama Saina. Suatu malam, John ada rapat penting. Kekasihnya, Dimple, terpaksa harus ditinggalkan. John menugaskan Gudu untuk menemani Dimple agar tidak lelah menunggu. Gudu dan Dimple pergi ke klub. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Tanpa disadari, kemesraan mereka direkam. Video itu dilihat oleh John. Di mata John, Gudu telah melewati batas berani selingkuh dengan Dimple. John sangat murka. Apalagi saat ditemukan, Gudu sedang bermesraan dengan Dimple di dalam mobil. John mengambil keputusan tegas, Gudu dan Dimple harus dihukum mati. John tidak mau mendengar penjelasan dari Gudu. Malam itu juga Gudu dan Dimple dikubur hidup-hidup.
Anak buah John yang bernama Kaizad tidak bisa menyelamatkan Gudu, padahal mereka sangat dekat selama ini. Kaizad sudah menganggap Gudu seperti anak sendiri, begitu pula sebaliknya. Setelah Gudu dikubur, ada satu rahasia yang disimpan Kaizad. Ternyata, Gudu adalah orang yang diramal oleh Maharshi Dalapati untuk menjadi Ganapat. Tapi faktanya Gudu sudah di dalam tanah dan akan segera mati. Ramalan itu hanyalah omong kosong. Kaizad pergi membiarkan Gudu terkubur. Malam semakin larut, hujan dan petir membasahi kuburan Gudu. Saat itulah tangan Gudu terlihat. Sungguh sebuah keajaiban, Gudu masih bisa bertahan. Gudu bangkit dari kuburnya. Secepat mungkin Gudu ingin menyelamatkan Dimple, tapi wanita itu sudah meninggal. Gudu kemudian pergi ke tempat Kaizad yang biasa dipanggil paman. Kaizad sangat kaget melihat Gudu masih hidup. Kini Kaizad meyakini ramalan Maharshi Dalapati memang benar. Gudu adalah petarung terbaik yang akan menjadi Ganapat bagi orang-orang miskin. Gudu tidak mengerti maksud Kaizad, tapi Kaizad tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Gudu diminta segera pergi menyelamatkan diri sebelum John membunuhnya. Gudu tidak tahu harus pergi kemana. Kaizad meminta Gudu untuk mencari orang bernama Siva. Hanya Siva yang bisa menyelamatkan Gudu dari John. Selama ini Siva tinggal di sebuah tempat yang cukup jauh dari kota Perak. Katakan kepada Siva bahwa Ganapat telah tiba, ucap Kaizad. Gudu semakin bingung, tapi dia tidak memiliki banyak waktu. Gudu bergegas meninggalkan kota Perak dengan sejuta pertanyaan di kepala. Setelah jauh dari kota Perak, Gudu mulai bertanya kepada orang-orang tentang Siva. Usaha Gudu mencari Siva diperhatikan oleh beberapa orang yang mengenal Siva. Gudu kemudian masuk ke sebuah restoran yang dikelola orang Cina. Gudu tidak memiliki uang untuk bayar. Gaya Gudu yang sok membuat pemilik restoran geram. Rupanya Gudu orang lemah yang tidak bisa bertarung. Gudu dihajar habis-habisan. Seorang wanita bernama Jasi datang menemui Gudu. Kedatangan Jasi karena Gudu mencari Siva. Gudu yang playboy langsung naksir berat melihat kecantikan Jasi. Tanpa berlama-lama, Jasi membayar biaya makan Gudu. Pemilik warung justru ingin tetap membunuh Gudu. Mereka juga bersikap kurang ajar menggoda Jasi. Saat itu juga Jasi menunjukkan siapa dirinya. Jasi sangat hebat dalam bertarung. Para pengelola warung tidak mampu menandingi kekuatan Jasi. Gudu kagum melihat gaya bertarung Jasi. Gudu semakin tergila-gila. Sosok Jasi seperti Wonder Woman atau Saras 008. Setelah semua lawan ditaklukkan, Jasi membawa Gudu pergi dengan motor. Dalam perjalanan, Jasi melumpuhkan Gudu. Di bawah todongan senjata tajam, Gudu diminta bicara jujur alasannya mencari Siva. Gudu memberitahu bahwa nyawanya terancam di kota Perak karena ingin dibunuh oleh John. Gudu disuruh oleh Kaizad untuk mencari Siva. Saya disuruh memberitahu Siva bahwa Ganapat telah tiba, tutur Gudu. Rupanya Jasi sudah mengenal nama Kaizad. Jasi pun mengajak Gudu pergi ke tempat Siva. Selama ini Siva dan orang-orangnya tinggal di sana. Tempat itu mirip seperti benteng. Jasi memperkenalkan Gudu sebagai Ganapat. Siva meraba-raba wajah Ganapat. Karena ternyata Siva tidak bisa melihat alias tunanetra. Siva memberitahu identitas asli Gudu. Kakek Gudu adalah Maharshi Dalapati yang selalu berjuang untuk kemakmuran kaum miskin. Ganapat telah diramal akan datang untuk menghancurkan tembok penghalang antara si kaya dan si miskin. Gudu tidak begitu peduli dengan cerita itu. Sikap Gudu membuat Siva kesal. Gudu yang menjadi satu-satunya harapan terlihat hedon dan tidak peduli dengan orang lain. Siva seperti kehilangan harapan setelah melihat sosok Ganapat seperti Gudu. Hey bro. Jasi mencoba memberikan pengertian. Siva harus melatih Gudu agar menjadi pejuang terbaik yang akan memimpin pemberontakan kaum proletar. Masalahnya, orang yang dilatih tidak pernah bisa serius. Gudu lebih fokus menggoda dan merayu Jasi.
Di otak Gudu hanya tentang wanita atau menari. Meski baru mengenal Jassy, Gudu tanpa malu mengucapkan I love you. I love you. What? Awalnya Jassy tidak begitu merespon, tapi lama-lama Jassy membalas cinta itu. Mereka jadi sepasang kekasih. Gudu dan Jassy sering menghabiskan waktu bersama. Tanpa diduga, sekelompok petarung kaum miskin datang mengincar Jassy. Mereka ingin membawa paksa Jassy. Anehnya, Jassy bisa ditaklukkan dengan mudah. Gudu mencoba membantu, tapi Gudu pemuda lemah. Dia tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Gudu gagal melindungi Jassy. Orang-orang itu membawa Jassy pergi. Gudu memberitahu Shiva tentang Jassy yang telah diculik. Sikap Shiva biasa saja. Gudu ingin pergi menyelamatkan Jassy. Tetap saja Shiva tidak peduli. Gudu orang lemah yang tidak berharga bagi siapapun. Kemampuan bertarung Gudu memang memalukan. Shiva yang buta saja tidak bisa dikalahkan. Meski begitu, Gudu tetap pergi mencari Jassy. Gudu mendatangi lokasi arena pertarungan. Di tempat itu, Gudu melihat Jassy sedang menonton pertarungan. Gudu melambaikan tangan memanggil Jassy. Orang-orang di sana justru menganggap Gudu mengangkat tangan untuk bertarung. Kebetulan petarung yang akan dilawan Gudu adalah orang yang menculik Jassy. Gudu tidak memiliki pilihan lain kecuali bertarung. Gudu benar-benar lemah. Pukulannya sama sekali tidak mampu merobohkan lawan. Pertarungan itu lebih tepat seperti pembantaian. Gudu dihajar habis-habisan. Dalam waktu singkat, Gudu kalah dan diseret keluar arena. Meski begitu, masih sempat-sempatnya Gudu memberi tanda love kepada Jassy. Gudu kembali ke tempat Shiva. Satu-satunya cara bisa mengambil Jassy adalah belajar bertarung. Menurut Gudu, musuhnya tidak begitu kuat. Orang itu memiliki banyak kelemahan dalam bertahan. Hanya saja Gudu gagal memanfaatkan kelemahan lawan. Shiva setuju mengajari Gudu untuk bertarung, tapi Gudu harus menyelamatkan kaum miskin juga. Shiva menceritakan perjuangan kakek Gudu, Maharshi Dalapati, demi orang banyak. Dalapati telah meramal akan ada pejuang hebat yang mampu menghancurkan dinding kota Perak. Orang-orang mengira putra Dalapati yang akan menjadi Ganapat. Tapi Dalapati meminta putranya tidak memulai perlawanan. Kalian jangan bertempur dulu, pejuang terbaik akan lahir dari rahim istrimu. Sampai saat itu sabarlah menunggu, ucap Dalapati kepada putranya. Setelah memberikan pesan itu, Dalapati meninggal. Apa yang dikatakan Dalapati juga didengar oleh Kaizad. Rupanya dulu Kaizad bagian dari kaum miskin proletar. Informasi tentang ramalan itu disampaikan oleh Kaizad kepada para penguasa kota Perak. Untuk mengantisipasi perlawanan yang sedang disiapkan, John bersama anak buahnya datang membunuh semua petarung kaum proletar, termasuk putra Dalapati yang merupakan ayah Gudu. Gudu terharu mendengar cerita Shiva. Gudu mau berlatih bela diri untuk menyelamatkan kaum miskin dan juga Jassy. Latihan dimulai. Kekuatan fisik dan daya tahan Gudu dilatih. Cara bertarung juga diajari oleh Shiva. Setiap hari Gudu belajar keras tanpa kenal lelah. Setelah sekian waktu, kemampuan bertarung Gudu meningkat drastis. Gudu sudah siap pergi menyelamatkan Jassy. Untuk menguji kemampuan Gudu, Shiva mengajaknya pergi ke warung makan tempat Gudu pernah dihajar. Mereka sengaja tidak mau bayar agar terjadi keributan. Rencana itu berjalan mulus. Gudu diserang secara ganas. Tapi kali ini Gudu bukan pemuda lemah lagi. Gudu mampu mengalahkan semua lawannya dengan santai. Shiva dan Gudu kemudian pergi untuk menjemput Jassy di arena pertarungan. Gudu mengangkat tangan lagi menantang petarung yang sama. Jassy juga ada di sana. Jassy bahagia bertemu lagi dengan Shiva. Ternyata Jassy tidak pernah diculik. Jassy sendiri yang meminta agar para petarung itu menculiknya. Pantas saja Jassy terlihat mudah dibawa paksa. Semua rencana itu untuk membuat Gudu mau berlatih bela diri. Hanya dengan begitu, Gudu akan bisa menjadi Ganapat. Rencana Jassy berjalan lancar.
Kini Gudu sudah menjadi petarung handal. Lawannya yang begitu sangar dibabat dengan penuh gaya. Gudu telah pantas dipanggil sebagai Ganapat. Satu lagi plot twist yang tidak terduga. Ayah Gudu tidak meninggal. Jasi meminta Siva memberitahu fakta sebenarnya kepada Gudu. Siva, sekarang waktunya telah tiba. Katakan pada Gudu bahwa kamu adalah ayahnya. Gudu pasti mampu menghancurkan tembok kota Perak, ujar Jasi. Guys, ternyata Siva adalah ayah kandung Gudu. Dulu Siva petarung handal. Mata Siva buta setelah bertarung melawan John. Siva belum sempat memberitahu Gudu tentang semua kebenaran. John tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Kedatangan John untuk mencari Gudu. Hal yang membuat Jasi dan Siva kecewa, Gudu menyambut baik John. Gudu lebih memilih kembali ke kota Perak bersama John. Jasi dan Siva ditinggal begitu saja. Mereka patah hati menyadari Gudu melepas tanggung jawabnya sebagai Ganapat. Gudu kembali menjalani hidup di kota Perak. Kaizad sudah tidak ada di sana. Kaizad telah dibunuh karena dianggap berkhianat. Anehnya sikap Gudu biasa saja. Gudu lebih fokus menata hidupnya. Kali ini Gudu tidak akan bekerja untuk John lagi. Sebaliknya, Gudu akan menjadi mitra John. Dulu saya selalu mencari petarung terbaik untuk Anda, tapi sekarang saya sadar, saya adalah petarung terbaik itu, ucap Gudu. John setuju bekerja sama dengan siapapun asal mampu memberikan keuntungan besar. Gudu berjanji akan menjadi petarung hebat yang bisa mendatangkan banyak keuntungan. Sebelum memulai hidupnya sebagai petarung, Gudu pergi ke tempat Siva. Gudu mengajak Siva untuk tinggal bersama di kota Perak. Siva sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Gudu diusir pergi. Mereka berdua justru bertarung. Gudu mampu menjatuhkan Siva. Jasi menyerang Gudu dari belakang. Jasi juga dikalahkan dengan mudah. Gudu yang dulu lemah telah menjadi petarung yang jauh lebih hebat dari siapapun. Setelah kepergian Gudu, Jasi kembali meminta Siva agar memberitahu Gudu tentang ayahnya. Gudu harus tahu siapa ayahnya. Jasi yakin Gudu akan mau berjuang bersama ayahnya melawan orang-orang kaya. Hal itulah yang dirasakan Jasi. Selama ini Jasi rela berjuang demi ibunya yang telah lama hilang belasan tahun setelah dibawa ke kota Perak. Jasi tidak mengetahui apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal. Siva sudah tidak percaya lagi dengan Gudu. Siva merasa Gudu memang tidak bisa diharapkan. Akhirnya Jasi terpaksa harus pergi ke kota Perak untuk memberitahu Gudu tentang ayahnya. Jasi ditemani oleh salah seorang petarung bernama Afran. Untuk bisa memasuki kota Perak, Jasi dan Afran menggunakan motor. Mereka masuk dari arah lain. Kedatangan Jasi langsung terdeteksi pesawat pengintai. Jasi dan Afran diserang. Naasnya Afran meninggal karena tertembak. Jasi pergi mencari Gudu. Orang yang dicari sedang asyik bersama dua cewek. Gudu sangat menjengkelkan. Pasukan kota Perak juga menangkap Jasi. Tidak ingin berlama-lama, Jasi ingin memberitahu Gudu tentang ayahnya. Tapi sebelum itu terucap, John datang terlebih dahulu. Jasi tidak bisa menyebut nama Siva di hadapan John. Jasi meminta bicara empat mata dengan Gudu. Afran juga sudah terbunuh. Anehnya, Gudu terlihat tidak peduli. Padahal beberapa waktu lalu, Gudu sangat mencintai Jasi. Gudu membiarkan Jasi ditangkap. Sikap Gudu benar-benar telah berubah. Dia lebih memilih fokus menjadi petarung di arena. Gudu akan bisa menghasilkan banyak uang bersama John dengan bertarung. Pertarungan pertama Gudu berlangsung. Lawannya adalah petarung bernama Lightwing. Orang-orang banyak bertaruh untuk Lightwing, sedangkan John tentu saja memilih Gudu. Awal pertandingan Gudu lebih terpojok. Gudu kesulitan mengalahkan Lightwing. Saat itulah Gudu mengingat kata-kata Siva. Kelemahan Gudu tidak bertarung dengan hati. Gudu harus bertarung melibatkan hati dan perasaannya agar menang. Tips dari Siva digunakan. Gudu sangat suka menari. Gudu menari sambil bertarung seperti jurus Wiro Sableng. Gudu terlihat sangat menjengkelkan. Tapi dia berhasil membuat lawannya tumbang. Gudu memenangkan pertarungan. John untung besar. Pertarungan-pertarungan berikutnya juga terus dimenangkan oleh Gudu. Sudah tidak diragukan lagi. Gudu adalah petarung terhebat saat ini. Tidak lupa Gudu menjenguk Jasi di ruang tahanan. Gudu mengaku rindu. Tapi sikap Gudu justru kasar. Untungnya Jasi dibebaskan dari tahanan. Gudu kemudian menemui John yang sedang bersama Saina selaku tangan kanan Dalini. Mereka sedang membicarakan cara mendapatkan uang besar.
Gudu memberikan ide agar diselenggarakan pertarungan besar yang keuntungannya berkali-kali lipat. Gudu akan pura-pura berada di pihak kaum miskin. Oleh karena itu, kaum miskin harus dibiarkan masuk ke kota Perak untuk bertaruh. Setelah taruhan banyak terkumpul, Gudu akan membuat dirinya kalah di pertandingan itu. Pertanyaannya, apakah orang-orang miskin memiliki banyak uang? Tentu saja tidak, tapi Gudu yakin sebagian mereka memiliki uang tabungan. Banyak pula yang menyimpan perhiasan. Setelah orang-orang miskin kalah bertaruh, mereka akan kelaparan dan mati. Ide Gudu cukup cemerlang. Pertarungan itu pun mulai diumumkan. Ucapan Gudu terbukti benar. Banyak orang miskin datang membawa apapun yang dimiliki untuk dipertaruhkan. Mereka memiliki satu keyakinan, Ganapat tidak pernah mengecewakan. Pertarungan segera dimulai. Kaum miskin menonton pertarungan itu dari layar yang sudah disiapkan. Gudu akan menghadapi petarung bernama Bloodbath. Pertarungan dimulai. Inilah pertarungan dengan taruhan terbesar dalam sejarah. Kaum miskin proletar akan habis jika Gudu kalah. Sebaliknya, para penguasa kota Perak akan bangkrut dan hancur jika Gudu menang. Pada ronde pertama, Gudu terlihat lebih unggul. Orang-orang miskin yang menyaksikan dari layar sangat bahagia. Ganapat mereka akan segera meruntuhkan dominasi orang kaya. Ronde-ronde berikutnya, Gudu mulai mengalah. Berkali-kali Gudu dipukul dan ditendang hingga terjatuh. Gudu sedang main mata dengan John. Orang-orang kaya bersuka cita, sedangkan wajah orang miskin ketakutan karena akan kehilangan segalanya. Jasi dan Siva yang paling panik jika Gudu kalah. John sudah melihat mereka akan untung besar. Tanpa ragu, John memasang nilai taruhan maksimal. Melihat itu, Gudu yang sudah lemas dan terluka tiba-tiba seperti mendapat kekuatan baru. John kaget melihat Gudu. Seharusnya Gudu mengalah, tapi Gudu justru mengubah situasi. Gudu yang kini menghajar lawannya secara bertubi-tubi. Tidak butuh waktu lama, Gudu menendang Bloodbath sampai ambruk. Bloodbath pingsan tidak sadarkan diri. Gudu keluar sebagai pemenang pertarungan. John dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Hal yang lebih mengagetkan, Gudu berteriak menyebut dirinya sebagai Ganapat. Jasi dan Siva terharu bahagia. Orang-orang miskin bersuka cita. Nama Ganapat menggema di kota Perak. Dari atas ring, Gudu meluapkan amarahnya kepada para penguasa kota Perak. Gudu menyebut ibunya telah dibunuh oleh anak buah Dalini. Mimpi ayahnya juga dihancurkan. Ternyata Gudu sudah mengetahui bahwa Siva adalah ayah kandungnya. Gudu menyadari itu saat berlatih bela diri. Nama ibunya dibuat sebagai tato di punggung Siva. Gudu juga menemukan foto orang tua dan kakeknya. Demi misi balas dendam menghancurkan para penguasa kota Perak, Gudu menyembunyikan rahasia itu. Gudu tidak memanggil Siva sebagai ayah meski sangat ingin dilakukan. Rencana Gudu berjalan lancar berkat bantuan Jasi. Sejak awal Jasi datang ke kota Perak, Gudu sudah memberitahu Jasi bahwa Siva adalah ayahnya. Mereka hanya akting agar John tertipu. Sebelum Jasi dibebaskan, Gudu juga meminta bantuan Jasi agar orang-orang miskin mau bertaruh. Mulai hari ini tidak ada yang bisa menyakiti orang-orang miskin. Revolusi telah dimulai, tegas Gudu. Gudu mengolok-olok John yang dengan mudah bisa ditipu. Nasib John sudah berakhir. John terlalu kerdil untuk dihadapi oleh Gudu. Untuk pertama kalinya Gudu memanggil Dalini. Gudu menantang Dalini untuk menunjukkan dirinya dan bertarung. Gudu akan membunuh Dalini. Pemimpin kota Perak, Dalini, akhirnya muncul. Ternyata Dalini bukan manusia. Dalini adalah robot atau artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Anehnya wajah Dalini persis sama dengan wajah Gudu. Dalini sama sekali tidak gentar menghadapi Gudu. Tidak mungkin juga Dalini bisa dikalahkan. Dalini tidak memiliki rasa sakit atau lapar. Gudu tidak peduli apapun bentuk Dalini. Gudu tetap menantang Dalini untuk bertarung sampai mati. Pertarungan antara Gudu dan Dalini akan terjadi dalam film Ganapat Part 2. Semoga saja dirilis tahun ini atau tahun depan. Mungkin di Part 2 juga akan terjawab penyebab Siva tidak bisa melihat. Termasuk kisah hidup Gudu yang lahir dari rahim orang miskin tapi besar di kota Perak.
Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.